teman-teman, kali ini saya sudah ada di tepat depan dari rumah Victoria ini. Ini ada dua contoh teman-teman ya, yang satu full furnish, yang satu kosongan. Nanti coba kita lihat yang kosongan seperti apa. Biasanya rumah contoh itu dikasih yang full furnish karena biar lebih keren dan menarik ya. Oke, kalau dilihat dari bagian atas, atapnya ini pakai atap pelana ya, tuh. Pakainya genteng beton seperti itu sih udah oke banget. Cocok lah untuk iklim Indonesia yang tropis seperti ini. Nah, ke bawah lagi kita bisa melihat ada kotak-kotak seperti itu jendela teman-teman ya. Jadi bukan jendelanya gede-gede banget tuh, 1, 2, 3, 4. Dan untuk itu dikasih semacam model-model kayu seperti itu ya. Itu wood panel teman-teman. Warnanya coklat dan senada dengan rumahnya. Oke, turun sedikit ke bagian belakang ke bawah. Ini ada kanopi teman-teman. Kanopinya pakai apa? Ini kanopinya pakai besi teman-teman ya, besi hollow aja gitu. Di tengahnya dikasih atap polikarbonat ya, transparan, biar cahayanya lebih masuk ya, terang ke bagian carportnya. Nah, untuk kanopinya sendiri ini udah biasanya kalau sudah dapat contoh seperti ini udah include teman-teman. Kita lihat yuk ke bagian bawah. Di bagian bawah sendiri untuk carportnya gede banget ya, cukup lebar nih. Namun dengan ukuran rumah 6 meter seperti ini biasanya hanya bisa dipakai untuk satu mobil teman-teman, satu carport ya. Karena kan ini lebarnya 6 ya, panjang tanahnya itu 12, 6 kali 12. Ya berarti luas tanahnya 72 meter teman-teman. Ya kalau saya lihat sih ini lebarnya lebih kurang sekitar 4 meteran teman-teman, 4,5 meter lah untuk carportnya. Dan untuk panjangnya ke sini, kalau diturunin sampai ke jalan, ke ini, batas ini bisa lebih kurang sekitar 5 meteran. Nah carportnya dibuat dari apa? Ini dikasih perpaduan antara batu-batu sikat koral gini teman-teman, nih. Dan juga ada keramik-keramik kasar seperti itu ya. Keren banget ya, jadi kayak kesannya gimana ya, jadi lebih keren lah, lebih estetik ya tentunya. Dan juga nggak usah pakai tali-tali air, udah sangat enak banget nih. Jadi mobil Innova gede-gede pun masih masuk nih temen. Mobil 1 di sini dikasih motor 2. Dan untuk pinggir-pinggirnya ini dikasih pembatas seperti ini ya. Jadi kalau ini kan sisa tanahnya nih. Kalau sisa tanah seperti ini biasanya posisi-posisi rumah yang di hook ya. Nah, kita geser yuk ke bagian sebelah kirinya. Nah, di bagian sebelah kiri, teman-teman itu sudah dapat tanah yang cukup lebar, teman-teman. Namun, ini adalah taman untuk kedua rumah ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, ini hanyalah paling 1,5 meter, teman-teman. Itu batasnya, temboknya ya. Itu double dindingnya, teman-teman ya. Jadi, dari situ ke situ paling 1,5 meter. Sudah sangat cukup lah. Dan di sini pun dapat jadi dibuatin sendiri ya untuk tempat sampahnya lebih rapi ya. Biasanya untuk tempat sampah kayak gini pun bisa dikasih nomor rumah nih di sini. Oke banget. Oke, yuk kita lihat lagi ke bagian sini. Nah, di sini kita bisa melihat semacam apa ya, fasadnya dikasih, ini sebenarnya sih keramik sih teman-teman kalau saya lihat. Ini keramik ya, motif-motif kayak batu alam seperti ini ya. Permainannya sih cukup oke ya, mantep banget. Jadi nggak monoton untuk fasadnya. Nah, rumah ini sendiri sudah dapat smart door lock teman-teman. Jadi bisa dikatakan rumah sudah smart home ya. Jadi untuk keamanan sih udah pasti 24 jam dapat banget, karena rumah ini sendiri sudah di dalam klaster teman-teman. In outnya pasti dari satu pintu. Oke, di situ untuk terasnya lebih kurang 1,5 meter. Untuk tingginya berapa nih? 15 cm ya. Pakai homogeneous tile senada sewarna dengan ini teman-teman, carportnya. Oke. Nah, di sini untuk rumah zaman now biasanya untuk masa-masa pandemi ini kasih seperti ini buat hand sanitizer teman-teman ya. Dan juga untuk penataan tempat sepatu, pemilihannya cukup simple ya. Ini belinya di Informa teman-teman, bukanya seperti ini dan sepatunya masukin tinggal tutup. Simple ya.
Dan untuk pintu, di pintunya sendiri dia memakai pintu apa nih? Oh, kayu teman-teman. Ini sih kayu solid ya, dengan macam tali-tali air seperti ini, dan juga untuk rangkanya memakai apa nih? Aluminium di coating. Dan juga untuk handle pintunya smart door lock, mereknya Onassis. Oke, masuk aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren ya desain rumahnya. Kalau rumah 2 lantai ukuran tanah 72 meter itu biasanya untuk bagian ruang tamu, ruang kamar. Untuk ruang tamu, dining room, dan juga dapur biasanya ngelos seperti ini teman-teman. Nih, ini dari sini ruang tamu, atau bisa dikatakan ruang keluarga. Lanjut bergeser sedikit ke bagian tengah, itu ada dining room, dan juga ke belakang itu ada dapur teman-teman. Oke, panjangnya kalau dihitung-hitung sih sekitar 5 meteran ya, 5 meter lebih sih itu, 5,5 meteran. Oke banget ya. Dan di bagian atas dikasih itu lampu-lampu hias seperti itu ya, itu untuk dining roomnya. Dan untuk area ini dikasih drop ceiling ya, bagus banget nih drop ceilingnya, dikasih lampu-lampu LED seperti itu ya. Nah, untuk rumah contoh itu memang kan full furnish ya, jadi kalau misalkan teman-teman beli rumah ini bisa dicontoh nih pemilihan model-model furniturnya, dan untuk perabotannya bisa contoh rumah ini. Jadi kayak sofa single 2 seater ya kan, minimalis aja. Terus meja juga kecil-kecil, dikasih karpet seperti itu, dan juga ada dudukan TV, dan juga TV-nya seperti ini nih. Oke ya. Dan untuk di sini pencahayaan dapat dari ini teman-teman. Ini jendela di samping pintu rumah sebelah kanan, dan juga ada jendela depan. Nah, untuk rumah di badan ini tentunya nggak dapat ini ya, pintu ya. Ini karena di hook jadi dapat pintu teman-teman. Oke. Dari sini mau kemana nih? Yuk kita lanjut ke bagian sini. Untuk area dining roomnya ini dicontohkan untuk 4 ya, 4 kursi. Jadi rumah seperti ini bisa diaplikasikan untuk keluarga muda nih, ya kan? Cakep ya. Dan ini adalah meja pembatas antara area dining room dan juga area kitchen. Biasanya kalau misalkan nggak pengen meja pembatas ini pun bisa sih dikasih semacam sekat gitu, ya kan? Jadi sekat ke atas. Tapi ya kalau untuk terlalu gede sekatnya, jadi kayak nambah kesannya itu lebih sempit sih tempatnya. Tapi kalau begini sudah sangat bagus ya. Oke, dari area dining room kita menuju ke area dapur. Nah, untuk area dapur di sini kita bisa melihat kitchen set teman-teman ya, full ya, kitchen set full. Namun di sini kalau saya lihat sih ini modelnya custom sih, karena menyesuaikan dengan ukurannya tentunya, baik dari kulkas itu apa tuh? Itu open teman-teman ya? Apa bukan? Itu penghilang asap dan juga kompor tanamnya. Kita lihat yuk ke arah sana. Kita ibu nih biasanya suka nih. Nah, ini namanya sink teman-teman ya. Biasanya sink-sink seperti ini dikasih kayak peredam biar airnya itu gak berisik ya ketika dibuka, gitu kan. Dan di tengahnya dikasih cermin ya. Ini warna cerminnya sih black mirror teman-teman. Ada juga brown mirror sih. Nah, salah sendiri. Oke, untuk kompor tanam Modena, dan juga untuk penghilang asap selain dari ini juga teman-teman bisa dapat jendela ya di area ini, area ke taman belakang. Oke. Nah, dari sini kita lanjut ke taman belakang teman-teman ya.
Taman belakangnya masih ada sisa tanah lebih kurang sekitar 2 meter ya, lebar 2 meter kali untuk lebarnya 2 meter, panjang sini sekitar 3 meter, 2 kali 3 meteran nih. Untuk area seperti ini bisa teman-teman gunakan untuk taman, bisa untuk tempat cuci jemur, bisa untuk dibikin apa ya, kayak model ruangan lagi juga bisa teman-teman. Selera teman-teman aja sih mau dibikin seperti apa. Oke, lanjut yuk ke bagian ruangan yang lain. Nah, untuk lantai 1 sendiri masih ada ruangan yang belum kita explore teman-teman, yaitu kamar anak, kamar orang tua bisa, kamar anak bisa, ataupun kamar tamu juga bisa. Tapi di sini dicontohkan untuk kamar anak teman-teman. Tuh, cakep ya desainnya, unik aja gitu, ya kan? Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak beli rumah ini dengan memiliki 2 anak, ini sudah sangat mumpuni nih, sudah menghandle untuk kebutuhan ruangan bapak ibu semua, ya kan. Ya, untuk kamar anak, tipsnya mendesain kamar anak itu gunakan warna-warna cerah ya. Salah satunya contohnya kayak gini nih, ini hijau muda ya, bisa dibikin pink muda juga bisa teman-teman, pink muda, merah muda maksudnya, pink. Bisa putih, merah muda, ataupun biru muda ya, warna-warna kesukaan anak teman-teman lah, itu kan. Di bagian bawah, dari tadi kita belum ngomongin bawah, rumah ini untuk bagian lantai sudah memakai homogeneous style teman-teman ya, homogeneous style ukuran 60 x 60, sudah sangat oke nih, ya kan. Pemasangannya pun udah sangat bagus banget. Nah, ini di sini sudah full dikasih itu cermin teman-teman ya, cermin. Jadi ini dikasih apa nih, kayak taman-taman kayak gitu ya. Tuh. Oke, nah untuk temboknya ini dikasih, ini wallpaper teman-teman ya. Jadi untuk mendesain rumah, teman-teman bisa contoh rumah ini kasih wallpaper dinding seperti ini, oke banget ya. Yuk kita geser ke area yang lain, area tangga dan juga area kamar mandi teman-teman. Nah, kalau misalkan rumah 2 lantai, untuk lantai pertama biasanya dibikin di bawah tangga itu dikasih kamar mandi teman-teman. Namun kalau headroomnya nggak nyampe, headroom itu batas kepala ya, ini ya, biasanya itu akan dibikin lebih bawah. Jadi ini untuk lantainya ada tangganya ke bawah gitu teman-teman ya. Dan sebelum masuk ke kamar mandi, kita bisa melihat di sini masih ada ruang penyimpanan. Jadi bisa untuk nyimpan koper ya, ataupun barang-barang yang sekiranya udah nggak pakai. Nah, untuk kamar mandi ini saya tingginya sekitar 1,167 cm teman-teman. Untuk yang bagian atas, yang bagian ini masih tinggi banget, sisanya banyak banget. Namun kalau untuk yang ini sisa sejengkal, sisa 20 cm teman-teman. Ya, yang ini berarti kalau teman-teman panjangnya 180, siap-siap nunduk ya. Dan yang paling saya senang untuk kamar mandi ini ukuran cukup lega teman-teman. 1,5 meter ya, kali 2 meteran. Kloset duduk dan juga dapat shower, serta untuk dindingnya sudah full ya, keramik homogeneous style. Dapat juga pencahayaan dari jendela dan bisa dibuka ya jendelanya menuju ke taman bagian belakang. Oke, kita lanjut yuk ke lantai kedua. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Harganya berapa? Silakan tulis di kolom komentar. Tebak aja kira-kira harganya berapa nih. Worth it nih rumah, serius. Nah, kalau misalkan kita lihat tangganya sendiri, dia modelnya melingkar ya. Ke sini, set naik ke atas gitu. Oke ya. Dan untuk tangga kayak model kayu-kayu gitu teman-teman. Kalau ini sih apa ya? Keramik ya, motif kayu ya. Dan listnya juga dikasih list seperti itu, jadi lebih manis ya.
Untuk railing ini pakai Besiolo, ini 4x4, yang ini lebih kecil dengan sekitar 10 cm batasnya renggangnya. Oke teman-teman, lanjut yuk. Nah, di area ini, area tangga ini pasti ada area kosong, dimana di sini kalau misalkan nggak dikasih jendela selebar itu pasti lebih gelap teman-teman. Dan juga bagusnya dikasih kayak gini nih contohnya. Kasih lukisan boleh, dikasih ornamen seperti ini juga boleh teman-teman. Oke, tergantung rumah teman-teman sih mau dibikin seperti apa kan. Dibikin rame juga boleh, silakan. Dibikin minimalis, simpel, sederhana juga boleh. Oke, di area lantai kedua ini kita bisa mendapatkan 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi sharing teman-teman ya. Kamar mandi sharing sendiri berada ada di sebelah sini teman-teman. Ketika kita naik, kita akan melihat kamar mandi sharing yang gede banget ukurannya teman-teman. 2 meter kali 2,5 meteran. Lengkap dengan furniturnya ya. Dan juga bukaan jendelanya yang sangat lebar. Situ ada apa tuh? Apa tuh teman-teman? Pemanas ya teman-teman ya. Heating, pemanas air, dan juga sudah full homogenis teman-teman temboknya. Dan untuk ruangan segede ini nggak dibikin ini ya kayak sekat gitu kan di sini ya kan, ya area basah dan area kering, tapi itu opsional lah. Nanti kalau misalkan teman beli rumah ini juga bisa dibikin seperti itu. Nah, kita lihat area pertama itu adalah kamar utama teman-teman ya. Kamar utamanya sendiri ini lebih kurang sekitar lebarnya kan tadi tuh 6 ya, 6 berarti ini lebar 3 meter ya, 3 meter kali 3 meteran. Kasurnya kalau saya lihat ini 1,8 kali 2 meter teman-teman, posisinya di tengah. Dan untuk tuh temboknya itu wall panelnya dibikin pakai HT dengan motif kayu seperti itu ya, dan dikasih tali-tali air seperti ini. Cakep banget, warnanya itu elegan ya di sini. Dan di situ juga lemari-lemarinya ya kan. Ini lemari teman-teman bisa dibuka ya. Dan ini adalah meja hias kecil seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen berhias, bisa nih di sini ya kan. Oke, enak banget ya kayaknya di sini. Untuk internet TV segede ini ya kan, dipajang di sebelah kanan. Jadi ketika kita duduk di area sini, set lihat ke TV, udah wah enak banget dah. Dan untuk bagian atasnya sendiri di sini sudah drop ceiling teman-teman ya. Dikasih lampu variasi seperti itu, LED tuh. Oke, kita geser ke bagian kamar ketiga. Kamar ketiga ini kamar anak ya. Wow. Ada apa nih? Ada tenda-tenda seperti ini ya. Cakep ya. Indah ya kan. Jadi di rumah bisa kemah. Ya biasanya untuk anak-anak kecil lah, umur-umur SD juga bisa nih di rumah ini. Di sini ada jendela yang bawah jendela mati ya, jendela bawah mati seukuran sepinggang lah tingginya, dan yang atas jendela hidup. Oke, jadi untuk pencahayaan di rumah ini, di sini juga ada jendela lagi teman-teman, tapi itu jendela mati ya. Yang atasnya ini ada jendela hidup, ini bisa dilihat teman-teman. Jadi perhatikan untuk pencahayaan ya untuk rumah itu. Dan untuk tempat tidurnya mana mas? Di sini dari tadi kita belum bisa lihat tempat tidur ya. Tempat tidurnya ada di sini. Wow. Wah. Kayak apa ya? Kayak model dikasih di istana gitu ya. Jadi tinggal dikasih kain lagi nih di sini. Keren banget ya. Wow. Modelnya cakep nih, ya kan?
Oke teman-teman, cukup sekian review kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.